Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Pada video sebelumnya, kita telah belajar tentang menyimpulkan isi surat pribadi dan surat dinas. Nah, pada video kali ini kita akan belajar tentang menelaah struktur dan kebahasaan surat pribadi dan surat dinas. Seperti yang sudah dijelaskan dalam video sebelumnya, bahwa surat pribadi adalah surat yang dikirimkan oleh seseorang kepada orang lain yang berisikan kepentingan pribadi. Sedangkan surat dinas adalah surat resmi yang dibuat oleh sebuah instansi atau lembaga yang berisikan hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan dinas. Dan untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan materi berikut. Menelaah struktur surat pribadi dan surat dinas. Struktur surat pribadi dan surat dinas berbeda. Dan berikut adalah penjelasan mengenai struktur surat pribadi. Struktur surat pribadi. Yang pertama, tempat dan tanggal surat. Merupakan nama tempat dan tanggal pembuatan surat. Yang kedua, alamat surat. Berisi alamat yang dituju untuk dikirimnya surat tersebut. Yang ketiga, salam pembuka. Biasanya salam pembuka ini lebih santai atau tidak formal. Bisa berbentuk salam kangen, salam rindu, atau juga assalamualaikum dan sebagainya. Yang keempat, paragraf pembuka. Biasanya menanyakan tentang kabar. Contohnya, "Hai Nida, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya." Nah, itu merupakan paragraf pembuka. Yang kelima, isi surat. Isi surat berisi inti dari sebuah surat yang disampaikan pengirim surat kepada penerima surat. Yang keenam, penutup surat. Berisi kalimat selesainya surat itu ditulis dan berisi harapan agar penerima surat membalas surat tersebut. Contohnya, sekian dulu ya, semoga kamu dapat membalas surat ini. Yang ketujuh, salam penutup, yaitu salam akhir yang biasanya ditulis dengan bentuk sahabat tercintamu, sahabat terkasih, yang merindukanmu, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah nama dan tanda tangan. Berisi nama dan tanda tangan si pengirim surat. Nah, itulah ke-8 struktur surat pribadi. Nah, mari kita aplikasikan ke dalam contoh surat pribadi. Perhatikan contoh surat pribadi berikut. Malang, 29 November 2015. Ini merupakan tempat dan tanggal surat. Cara penulisan tanggal, bulan, dan tahun harus lengkap, seperti yang tertera pada contoh. Hal yang harus diperhatikan adalah penulisan nama bulan tidak boleh ditulis dengan angka. Salam kangen. Nah, ini merupakan salam pembuka. Apa kabar Aim? Nah, ini merupakan paragraf pembuka karena menanyakan tentang kabar. Aim, setelah kamu pindah ke Samarinda, kami dengar kamu bersekolah di sekolah bertaraf internasional. Bagaimana rasanya sekolah di sana? Liburan semester ini, aku dan keluarga berencana berkunjung ke rumah pamanku di Samarinda. Aku akan sangat senang jika dapat bertemu denganmu. Kirimkan alamatmu kepadaku ya. Nah, ini merupakan isi surat, yaitu inti dari surat yang di dalamnya berisi pesan yang disampaikan oleh pengirim surat kepada penerima surat. Sekian dulu. Semoga kamu dapat membalas surat ini. Aku tunggu balasanmu. Ini merupakan penutup surat. Sahabatmu. Nah, ini merupakan salam penutup. Giyati.
Nah, ini merupakan nama pengirim surat yang harus disertai dengan tanda tangan pengirim surat. Baik anak-anak, sekarang kita beralih ke surat dinas. Berikut merupakan struktur surat dinas. Yang pertama, kepala surat atau kop surat. Berisi lembaga atau instansi pembuat surat. Yang kedua, tanggal surat. Berisi tanggal pembuatan surat. Yang ketiga, nomor, perihal, dan lampiran. Nomor berisi urutan keluarnya surat. Lampiran berisi tambahan dokumen atau lembaran kertas lain. Diisi dengan tanda strip apabila tidak memiliki lampiran. Dan perihal berisi isi pokok surat. Yang keempat, alamat surat. Berisi alamat surat yang dituju. Yang kelima, salam pembuka. Berguna untuk menunjukkan rasa hormat dan sikap sopan santun dari pembuat surat. Yang keenam, paragraf pembuka. Berisi bagian pengenalan konsep awal yang mengarah pada bagian isi surat. Yang ketujuh, isi surat. Merupakan inti dari surat yang berisi suatu hal yang ingin disampaikan. Yang kedelapan, penutup surat. Berisi harapan dan ucapan terima kasih dari penulis surat. 9. Salam penutup. Berisi ungkapan rasa dari penulis surat kepada penerima surat. Dan yang terakhir, nama dan tanda tangan. Berisi nama lengkap, gelar jika ada, dan tanda tangan penulis. Nah, itulah struktur surat dinas. Coba kalian perhatikan contoh surat dinas berikut. Mari kita tunjukkan bagian-bagian struktur dari surat dinas tersebut. Panitia Persami Klub Sains Biologi, OSIS SMP Budi Luhur, Jakarta Pusat. Nah, ini merupakan kepala surat atau kop surat yang berisi nama lembaga atau instansi. Selanjutnya, tanggal surat 9 Mei 2015. Nah, di sini dalam tanggal surat tidak dituliskan nama kota karena nama kota sudah dicantumkan pada kop surat sehingga tidak usah ditulis kembali. Yang ketiga, nomor, perihal, dan lampiran. Nomor surat adalah urutan surat. Nah, 05 ini adalah urutan surat. Di sini tercantum PKSB. PKSB ini adalah jenis kegiatan yang mereka adakan dan kepanjangan dari Persami Klub Sains Biologi. Ada lampiran, yaitu berisi tambahan dokumen. Lampiran ini terdiri dari satu berkas, kemudian perihal. Perihal ini merupakan isi pokok dari surat. Nah, perihal dalam surat ini yaitu mengenai permohonan izin. Kemudian, yang keempat, alamat surat. Yang terhormat, Kepala Kuarcap Jakarta Pusat di Jakarta. Nah, alamat surat ini merupakan alamat yang dituju. Selanjutnya, salam pembuka, yaitu dengan hormat. Nah, setelah penulisan dengan hormat ini ditandai dengan tanda baca koma. Yang keenam, paragraf pembuka. Nah, di dalam paragraf pembuka ini berisi konsep awal yang mengarah pada bagian isi surat. Selanjutnya, isi surat. Isi surat ini merupakan inti dari surat atau tujuan yang disampaikan penulis kepada penerima surat. Selanjutnya ada penutup surat. Atas perhatian dan dikabulkannya permohonan ini, kami mengucapkan banyak terima kasih. Dalam penutup surat ini berisi ucapan terima kasih dari penulis surat kepada penerima surat. Selanjutnya ada salam penutup, yaitu hormat kami.
ditandai dengan tanda baca koma setelahnya. Di sebelah kanan terdapat nama dan tanda tangan ketua panitia, yaitu sebagai penanggung jawab. Dan di sebelah kiri terdapat nama dan tanda tangan kepala sekolah yang ditulis untuk meyakinkan atau memperkuat surat tersebut. Nah, seperti itu struktur dari surat dinas. Oke, anak-anak, setelah kita memahami struktur surat pribadi dan surat dinas, sekarang kita akan mencoba membandingkan unsur surat pribadi dan surat dinas tersebut. Coba perhatikan tabel berikut. Di sini sudah tertulis unsur surat. Di antaranya, kepala surat atau kop surat, tanggal surat, nomor surat, lampiran, perihal, alamat surat, salam pembuka, pembuka surat, isi surat, penutup surat, salam penutup, serta nama dan tanda tangan. Di dalam surat dinas, semua unsur tersebut terdapat dalam surat dinas. Sedangkan dalam surat pribadi, kepala surat atau kop surat, nomor surat, lampiran, dan perihal tidak terdapat dalam surat pribadi. Nah, itulah perbandingan unsur surat antara surat pribadi dan surat dinas. Berikutnya, kita akan menelaah pasangan unsur dan alasan penulisan. Memasangkan unsur dan alasan penulisan surat pribadi dan surat dinas. Unsur surat yang pertama, tempat dan tanggal surat. Alasan penulisannya yaitu bertujuan agar pembaca tahu di mana dan kapan penulis menulis surat tersebut. Unsur surat yang kedua, salam pembuka, bertujuan menyapa pembaca surat. Yang ketiga, kalimat pembuka paragraf, bertujuan sebagai pengantar isi surat yang mengajak pembaca untuk memperhatikan pokok surat. Yang keempat, isi surat, yaitu pokok informasi yang ingin disampaikan kepada pembaca surat. Selanjutnya, salam penutup, bertujuan untuk menutup pembicaraan dalam surat. Dan yang terakhir, nama dan tanda tangan, bertujuan supaya yang membaca mengetahui siapa penulisnya. Kita lanjutkan ke menelaah bahasa surat pribadi dan surat dinas. Berikut adalah penggunaan bahasa pada surat pribadi. Di antaranya, pilihan kata sapaan bersifat pribadi. Bahasa surat pribadi tidak formal, tetapi santun. Pilihan ragam bahasa tergantung siapa penerima surat. Menggunakan sapaan seperti orang bercakap, menggunakan kata ganti orang pertama untuk pengirim, dan kata ganti orang kedua untuk penerima. Sedangkan penggunaan bahasa pada surat dinas yaitu pilihan kata sapaan bersifat formal atau resmi. Bahasa yang digunakan berupa ragam baku. Dan itulah penggunaan bahasa pada surat pribadi dan surat dinas. Pembahasan selanjutnya yaitu menelaah kesalahan dalam penulisan surat. Pada saat menulis surat, kita tidak pernah lepas dari kesalahan, baik itu dalam kesalahan penulisan atau lainnya. Nah, berikut adalah beberapa kesalahan pada saat menulis surat. Kesalahan penanggalan surat, hal surat, lampiran surat, alamat tujuan, isi surat, dan penutup surat. Dalam kesalahan tersebut disertai juga alasannya serta perbaikan dari kesalahan tersebut. Silahkan kalian baca sendiri dan pahami beberapa kesalahan dalam penulisan surat. Menelaah kesalahan dalam penulisan surat
terdapat pada buku paket Bahasa Indonesia kelas 7 pada halaman 264 dan 265. Nah, itulah pembahasan kita kali ini. Semangat terus ya belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.